In successful life, you go to college. Is only. Accepted here? Yeah, we all did. Rasanya tuh ya pecah, hancur aja gitu. Ditolak di mana-mana. Dan bikin orang tua jadi gimana gitu. Lihat anaknya kalau tahu gagal tanda kutip di setiap tempat. Karena itu nekat deh bikin sendiri sekolahan demi banggakan ayah ibunya. Kira-kira kayak apa akhirnya ya? Assalamualaikum. Hai viewersku sayang, apa kabar? Sebelumnya aku mau sapa dulu buat kamu yang selalu stay tune di channel ini. Dan buat kamu yang baru saja mampir, welcome to my channel. Kalau kamu suka, nanti kasih like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu tahu setiap ada video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Nah, rencana nekatnya itu berawal dari penolakan dari banyak universitas. Sebut saja Bartleby yang memiliki rencana membuat universitas hayalan demi meyakinkan orang tuanya bahwa ia memang diterima di universitas. Bartleby lakukan itu karena ia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Meski awalnya kedua orang tuanya ragu dan curiga, namun setelah datang ke sekolah dan melihat langsung sekolahnya, barulah mereka percaya. Bartleby mendirikan universitas hayalan bersama keempat orang temannya yang juga tidak diterima di universitas. Mereka mempersiapkan semuanya mulai dari gedung, dekan, membuat website, membuat surat penerimaan mahasiswa, dan menyiapkan mahasiswa dan mahasiswi palsu yang diajak dari sekitar universitas agar para orang tua mereka percaya. Wow, sampai segitunya ya. Nama universitas tersebut South Harmon Institute of Technology. Mereka berlima sebagai pendirinya dan mengaku bahwa universitas itu sebagai anak dari Harmon University. Benar-benar nekat mereka ya. Ternyata tak berselang lama ada seorang anak yang bersungguh-sungguh ingin kuliah di sana. Ia mendapat informasi dari website yang mereka buat. Meski telah dijelaskan bahwa akun tersebut fiktif, namun anak ini bersikeras. Tanpa diketahui, ternyata di belakang dia sudah ada puluhan bahkan ratusan anak yang berniat kuliah di South Harmon Institute of Technology. Hanya diam bengong di depan pintu. Tampak keterkejutan yang tergambar dari raut mukanya. Ratusan orang tersebut kemudian berduyun-duyun memasuki gedung kampus palsu tersebut. Dan teman-temannya terpaksa menerima ratusan anak yang tidak satupun diterima oleh universitas yang mereka daftar. Dan menetapkan hati berkata, "Yes, we accepted you. You very welcome in here." Pada bagian ini kamu seolah ikut terbawa suasana. Ratusan anak yang berkumpul di aula saat itu sama-sama merasakan apa yang Bartleby rasakan ketika tak ada satupun universitas yang mau menerima. Melihat mereka semua diterima secara terbuka membuat iba. Bisa dibilang bahwa Universitas South Harmon Institute of Technology yang didirikan oleh Bartleby ini menerima pemuda-pemudi yang tanda kutip terbuang dan tidak dianggap. Nah, kemudian masalahnya itu muncul ketika ratusan anak yang datang itu mau diapakan. Karena Bartleby ini dengan teman-temannya tidak benar-benar mempersiapkan pelajaran, dosen, kurikulum, dan standar nilai yang biasa digunakan sebagai standar universitas dimanapun. Bartleby akhirnya membebaskan mereka melakukan apa yang mereka suka. Semua kreativitas ada di South Harmon Institute of Technology.
Cara menentukan kurikulum atau mata kuliah yang seharusnya diajarkan pun unik. Mereka memberikan sebuah whiteboard besar dengan judul What Do You Want to Learn? Wow, kok bisa ya? Kemudian Bartleby dan kelima temannya mempraktekkan dan mengabulkan permintaan tersebut. Salah satunya seorang mahasiswa yang menuliskan bahwa ia ingin mempelajari tentang skateboarding. Maka dibuatkanlah peralatan berbentuk setengah lingkaran yang ditempatkan di halaman gedung bagi para mahasiswa yang ingin mempelajari tentang skateboarding. Beberapa bulan kemudian, universitas tetangga tak jauh dari South Harmon Institute of Technology merasa ada yang tidak beres dengan kampus tersebut. Mereka berniat membawa Bartleby dan kawan-kawannya ke pengadilan karena telah mendirikan gedung kampus secara ilegal dan tanpa akreditasi. Saat hari berkunjung orang tua tiba, terbongkarlah semua kebohongan Bartleby. Bartleby merasa malu dan gagal. Ia pun ditinggalkan oleh ratusan anak yang kemudian pergi bersama orang tua mereka. Orang tua Bartleby pun tak menyangka jika selama ini anaknya hanya berkuliah di kampus fiktif. Tak berselang lama, gedung South Harmon Institute of Technology pun ditutup dan disegel pihak kepolisian. Setelah kejadian tersebut, Bartleby justru berniat melanjutkan rencana. Ia berniat membuat universitas ini menjadi nyata dengan membuat surat ke pengadilan untuk mengakreditasi universitasnya. Bergegaslah ia bersama keempat temannya beserta dekan universitasnya mendaftarkan akreditasi kampus mereka ke pengadilan dengan harapan bahwa South Harmon Institute of Technology ini menjadi nyata. Sidang pengadilan kasus Bartleby pun akhirnya tiba. Ratusan anak dan orang tua mereka berapa cemas bagaimana nasib sekolah anak mereka. Selain mereka, di bangku seberang ada mahasiswa-mahasiswi yang telah diterima dan tentu saja musuh terbesar mereka, Harmon University. Hakim pun memulai sidang dengan mengajukan pertanyaan sederhana tentang mata kuliah, dosen, serta kurikulum yang diajarkan di South Harmon Institute of Technology yang didirikan Bartleby. Dengan lugu dan apa adanya, Bartleby menjelaskan ia tidak mempunyai semua itu. Ia hanya menjelaskan dasar kurikulum kampusnya adalah membebaskan semua mahasiswa melakukan apa yang mereka sukai. Debat panjang pun tak dapat dihindari oleh kedua kubu. Harmon University tetap tidak mengakui South Harmon Institute of Technology sebagai universitas saudara mereka. Setelah mendengar penjelasan Bartleby, hakim juri akhirnya memutuskan menerima South Harmon Institute of Technology dengan masa percobaan selama 1 tahun sebelum mendapatkan akreditasi yang sebenarnya. Mendengar hal ini, ruangan tersebut pun riuh. Ada rasa bahagia dan haru. Apa yang dilakukan Bartleby selama ini tidak sia-sia. Pemuda-pemudi itu pun lalu kembali ke gedung kampus mereka. Mereka tetap melakukan apa yang mereka senangi, seperti kesenian dan olahraga. Orang tua Bartleby akhirnya bangga. Bartleby akhirnya mendapat kampus, bahkan Bartleby sendiri yang mendirikan. Seorang mahasiswa yang tadinya bukan apa-apa dan tidak memiliki keahlian yang mumpuni dapat membuat kampus dan menerima anak-anak yang tidak diterima di universitas ternama. Bartleby akhirnya dapat bermanfaat bagi orang lain. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah film ini. Film ini mengajarkan untuk tidak cepat menyerah dengan keadaan. Film ini juga telah menunjukkan bagaimana berjuang untuk dapat bersekolah seperti anak lainnya. Tidak diterima di universitas bukan berarti gagal. Apakah dengan tidak berkuliah lalu tidak menjadi orang yang berguna? Apakah jika kalian tidak bersekolah menjadi bagian yang tersingkir dan menjadi kaum minoritas? Katakan tidak. Dan marilah lihat film ini, lihat perjuangannya. Mereka membuat sekolah mereka sendiri, sesuatu hal yang sungguh kreatif. Film ini tentu menjadi pelajaran yang begitu berharga saat seseorang dibebaskan melakukan apa yang mereka sukai dan minati, tanpa ada paksaan dan tekanan. Karena tujuan utama pendidikan yang sebenarnya adalah merangsang kreativitas itu sendiri.
Oke, sampai sini dulu ya videonya. Sampai jumpa di video lainnya. Thank you for watching. Kalau suka, like, share, and subscribe ya. Aktifkan juga tanda loncengnya agar selalu tahu setiap ada video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum. I told you.